Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar anak-anak? Semuanya sehat-sehat ya? Oke, mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam menjalankan aktivitas pembelajaran kita. Baik anak-anak, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa mulai. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak, materi pembelajaran PJOK kita kali ini adalah yaitu tentang pencegahan pergaulan bebas. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah setelah mempelajari materi bab ini, peserta didik diharapkan memiliki pengetahuan dan mampu menghindari pergaulan bebas, serta menunjukkan perilaku kerjasama, bertanggung jawab, menghargai perbedaan, disiplin, dan toleransi. Baik ya, kita ke materi ya langsung ya. Materi kita tentang pencegahan pergaulan bebas. Untuk pertama-tama kita bahas dulu tentang pengertian dari pencegahan pergaulan bebas. Yang pertama, pengertian pencegahan. Pencegahan ini adalah merupakan nomina kata benda, yaitu proses, cara, perbuatan mencegah, pencegahan, penolakan, misalnya usaha pencegahan kemusnahan bahasa daerah sedang diseminarkan. Sedapat mungkin dilakukan pencegahan terhadap faktor yang dapat menimbulkan komplikasi. Pengertian ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Yang berikutnya yaitu pengertian pergaulan. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu, dapat juga dilakukan oleh individu dengan kelompok. Ya, yang ketiga yaitu tentang pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu, atau dapat juga diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Yang berikutnya kita ke ciri-ciri pergaulan bebas. 1. Penghamburan harta untuk memenuhi hasratnya. 2. Upaya mendapatkan harta dan uang dengan menghalalkan segala cara. 3. Menimbulkan perilaku munafik dalam masyarakat. 4. Rasa ingin tahu yang besar. 5. Rasa ingin mencoba dan merasakan. 6. Terjadi perubahan-perubahan emosi, pikiran, lingkungan pergaulan, dan tanggung jawab yang dihadapi. 7. Mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar, emosional, selalu ingin melawan, rasa malas, perubahan dalam keinginan, ingin menunjukkan eksistensi dan kebanggaan diri, serta selalu ingin mencoba dalam banyak hal. 8. Kesukaran yang dialami timbul akibat konflik karena keinginannya menjadi dewasa dan berdiri sendiri dan keinginan akan perasaan aman sebagai seorang anak dalam keluarganya. 9. Banyak mengalami tekanan mental dan emosi. 10. Terjerat dalam pesta hura-hura ganja, putau, ekstasi, dan pil-pil setan lain. Berikutnya yaitu ke faktor-faktor penyebab pergaulan bebas. Ada beberapa faktor di sini, yaitu yang pertama faktor orang tua. Faktor orang tua ada karena 1. Faktor kesenjangan pada sebagian masyarakat kita, masih terdapat anak-anak yang merasa bahwa orang tua mereka ketinggalan zaman
dalam urusan orang muda. Anak-anak muda cenderung meninggalkan orang tua, termasuk dalam menentukan bagaimana mereka akan bergaul. Sementara orang tua tidak menyadari kesenjangan ini sehingga tidak ada usaha untuk mengatasinya. Kemudian yang kedua, faktor orang tua ini adalah faktor kekurang pedulian orang tua terhadap pergaulan muda-mudi. Ya, mereka cenderung menganggap bahwa masalah pergaulan adalah urusan anak-anak muda. Nanti orang tua akan campur tangan ketika telah terjadi sesuatu. Padahal ketika sesuatu telah terjadi, segala sesuatu sudah terlambat. Kemudian yang ketiga, faktor dari orang tua ini adalah faktor ketidakmengertian. Kasus ini banyak terjadi pada para orang tua yang kurang menyadari kondisi zaman sekarang. Mereka merasa sudah melakukan kewajibannya dengan baik, tetapi dalam urusan pergaulan anak-anaknya ternyata tidak banyak yang mereka lakukan. Bukannya mereka tidak peduli, tetapi mereka terkadang mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Nah, itu dari faktor orang tua. Yang berikutnya, yang kedua, dari faktor agama dan iman. Agama dan keimanan merupakan landasan hidup seorang individu. Tanpa agama, hidup mereka akan kacau karena mereka tidak mempunyai pandangan hidup. Agama dan keimanan juga dapat membentuk kepribadian individu. Dengan agama, individu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Tetapi pada remaja yang ikut ke dalam pergaulan bebas ini, biasanya tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, faktor perubahan zaman. Ya, seiring dengan perkembangan zaman, kebudayaan pun ikut berkembang atau yang lebih sering dikenal dengan globalisasi. Remaja biasanya lebih tertarik untuk meniru kebudayaan barat yang berbeda dengan kebudayaan kita, sehingga memicu mereka untuk bergaul seperti orang barat yang lebih bebas. Itu faktor-faktor penyebab ya. Yang berikutnya, penyebab maraknya pergaulan bebas di Indonesia. Yang kesatu, sikap mental yang tidak sehat. Sikap mental yang tidak sehat ini membuat banyaknya remaja merasa bangga terhadap pergaulan yang sebenarnya merupakan pergaulan yang tidak sepantasnya. Tetapi ya itu, mereka tidak memahami karena daya pemahaman yang lemah. Kemudian yang kedua, biasanya penyebabnya karena pelampiasan rasa kecewa. Yaitu ketika seorang remaja mengalami tekanan dikarenakan kekecewaannya terhadap orang tua yang bersifat otoriter ataupun terlalu membebaskan. Kemudian sekolah bisa yang memberikan tekanan terus-menerus, baik dari segi prestasi untuk remaja yang sering gagal maupun dikarenakan peraturan yang terlalu mengikat. Kemudian yang ketiga, ini penyebabnya adalah kegagalan remaja menyerap norma. Hal ini disebabkan karena norma-norma yang ada sudah tergeser oleh modernisasi yang sebenarnya adalah westernisasi. Yang kemudian yang berikutnya itu adalah penyebabnya ya. Yang berikutnya adalah dampak dari pergaulan bebas. Dampak pergaulan bebas ini, terjadinya pergaulan bebas memberikan pengaruh besar bagi diri sendiri, orang tua, masyarakat, dan juga negara. Dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas ini antara lain adalah sebagai berikut. 1. Seks bebas. 2. Ketergantungan obat, narkoba. 3. Menurunnya tingkat kesehatan. 4. Merenggangnya hubungan keluarga. 5. Menurunnya prestasi. Dan 6. Berdosa. Berikutnya, bagaimana solusi pencegahan pergaulan bebas ini?
Ya, solusinya yaitu ya kita semua mengetahui ya, peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, penyaluran minat dan bakat serta secara positif merupakan hal-hal yang dapat membuat setiap orang mampu mencapai kesuksesan hidup nantinya. Bagaimana solusinya? Solusi pencegahan pergaulan bebas. Solusi tersebut adalah sebagai berikut, yaitu 1. Memperbaiki cara pandang. Memperbaiki cara pandang dengan mencoba bersikap optimis dan hidup dalam kenyataan. Ya, kemudian maksudnya adalah sebaiknya remaja dididik dari kecil agar tidak memiliki angan-angan yang tidak sesuai. Ya. Kemudian yang kedua, menjaga keseimbangan pola hidup, yaitu perlunya remaja belajar disiplin dalam mengelola waktu, emosi, energi, serta pikiran dengan baik dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, jujur pada diri sendiri, yaitu menyadari pada dasarnya tiap-tiap individu ingin yang terbaik untuk diri masing-masing, sehingga pergaulan bebas tersebut dapat dihindari. Yang keempat, memperbaiki cara berkomunikasi. Perbaiki cara berkomunikasi dengan orang lain sehingga terbina ya hubungan baik dengan masyarakat. Kemudian yang kelima, perlunya remaja berpikir untuk masa depan. Ya, jarang remaja memikirkan masa depan. Ya, seandainya tiap remaja mampu menanamkan pertanyaan, apa yang akan terjadi pada diri saya nanti jika lalai dalam menyusun langkah untuk menjadi individu yang lebih baik. Kemudian yang keenam, menanamkan nilai ketimuran. Kalangan remaja kita kebanyakan sudah tak mengindahkan lagi pentingnya nilai-nilai ketimuran. Ya, tentu saja nilai ketimuran ini adalah selalu berkaitan dengan nilai keislaman yang juga membentuk akar budaya ketimuran. 7. Mengurangi menonton televisi. Televisi idealnya bisa menjadi sarana mendapatkan informasi yang mendidik dan bisa meningkatkan kualitas hidup seseorang. Ya, namun kenyataannya saat ini harapan itu sangat jauh. Kemudian yang berikutnya, banyak beraktivitas secara positif. Cara ini menurut berbagai penelitian sangat-sangat efektif untuk dijalankan. Pergaulan bebas biasanya dilakukan oleh kalangan muda yang mempunyai banyak waktu yang longgar, banyak waktu bermain. Nah, untuk mengantisipasinya hal tersebut, mengalihkan waktu untuk kegiatan lewat hal-hal positif perlu terus dikembangkan. Kemudian yang berikutnya yang ke-9 yaitu adanya sosialisasi bahaya pergaulan bebas. Nah, di kalangan muda pergaulan bebas sering dilakukan karena bisa jadi mereka tidak tahu akibat yang ditimbulkannya. Nah, ini perlunya sosialisasi bahayanya. Kemudian yang ke-10, menegakkan aturan hukum. Bagi yang bangga tersebut, tak ada hal lain yang bisa dihentikan selain adanya perangkat hukum dan aturan hukum yang bisa menjeratnya, setidaknya sebagai efek jera. Ya, oke. Nah, itu tadi sikap solusi pencegahan pergaulan bebas. Yang berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas. Ya, faktor-faktor ini diantaranya adalah kondisi fisik, kebebasan emosional, interaksi sosial, pengetahuan terhadap kemampuan diri, penguasaan diri terhadap nilai-nilai moral dan agama. Ya. Berikutnya, bagaimana cara menghindari pergaulan bebas di kalangan pelajar? Ya,
Cara-caranya diantaranya ya, itu 1, ingat kepada orang tua, ya, yaitu agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Maka penting untuk kita selalu mengingat orang tua kita, di mana ia telah bersusah payah memperjuangkan kita untuk bersekolah agar menjadi orang yang baik dan juga sukses. Ya, kemudian yang kedua, perbanyak aktivitas yang positif. Tadi udah dijelaskan ya. Kemudian yang ketiga, menaati aturan hukum yang berlaku. Ya, dalam pemerintahan kita ini tentu sudah banyak sekali aturan-aturannya yang dibuat oleh pemerintah agar remajanya tidak sampai terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Maka sudah sepatutnya sebagai remaja untuk menegakkan hukum yang berlaku. Kemudian yang keempat, ini yang tidak kalah pentingnya, yaitu bergaul dengan orang yang baik. Ya, pergaulan itu sangat berperan sekali bagi para remaja. Bila salah dalam memilih pergaulan, maka akan lebih mudah untuk terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik. Oleh karenanya, pilihlah teman bergaul yang baik agar perilaku kita semakin baik pula ya. Oke, itu. Yang berikutnya, ke prinsip-prinsip etika pergaulan remaja. Ya, yang pertama, hak dan kewajiban. Nah, kemudian hak kita memang layak untuk kita tuntut, tapi juga jangan sampai meninggalkan kewajiban kita sebagai makhluk sosial. Yang kedua, tertib dan disiplin. Selalu tertib dan disiplin dalam melakukan setiap aktivitas. Disiplin waktu biar tidak keteteran. Ketiga, kesopanan. Senantiasa menjaga sopan santun, baik dengan teman sebaya atau orang tua dan juga guru dimanapun dan kapanpun. Keempat, kesederhanaan. Bersikaplah sederhana. 5, kejujuran. Jujur akan membawa kita ke dalam kebenaran. Bersikap jujurlah walau itu pahit. Keadilan. 6 ya, keadilan. Senantiasa bersikap adil dan dalam bergaul, tidak membeda-bedakan teman. Kemudian 7, cinta kasih. Saling mencintai dan menyayangi teman agar kita terhindar dari permusuhan. 8, suasana dan tempat pergaulan kita. Ini sangat penting juga buat kita untuk diperhatikan. Yang berikutnya, prinsip dasar pergaulan sehat. Prinsip dasar pergaulan sehat ini adalah 1, saling menyadari bahwa semua orang saling membutuhkan dan merasa paling benar. Ya, seperti kita ketahui bahwa setiap manusia pasti akan membutuhkan manusia lain. Keadaan ini harus kita sadari betul supaya kita tidak menjadi manusia paling egois. Yang kedua, hubungan memberikan nilai positif bagi kedua belah pihak. Ya, jadi hubungan yang baik adalah hubungan yang saling menguntungkan ya, tidak ada yang merugikan. Ya, jangan sampai kita berpikir untuk merugikan orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, saling menghormati dan menghargai. Jadi satu kata itu kita harus menghargai dan menghormati cara berpikir orang lain dan sebagainya ya. Yang keempat, tidak berprasangka buruk. Ya, agama manapun jelas melarang seseorang untuk berprasangka buruk kepada orang lain. Karena prasangka buruk hanya akan mendatangkan masalah dan permusuhan antara kita dengan orang lain. Kemudian yang kelima, saling memahami perbedaan. Ya, manusia dilahirkan dengan berbagai macam perbedaan, ya, baik itu dari segi fisik, psikologis, ras, suku, budaya dan lain-lain ya. Jadi saling hargai. Kemudian yang keenam, saling memberikan nasihat. Ya. Orang bijak ya berkata, teman yang baik adalah teman yang selalu mengajak ke jalan yang baik dan mencegah ke jalan yang tidak baik. Ya, ini jadi saling memberi nasihat ya, bahwa kita harus
hubungan yang lebih sehat bukan hanya untuk dunia saja, tapi juga untuk akhirat kelak. Ya, itu saja ya. Jadi materi pencegahan pergaulan bebas kali ini, ya. Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Ada tugas untuk kalian ya. Tugas untuk kalian dari materi yang tadi Ibu sampaikan ya. Coba kalian jawab pertanyaan dari Ibu ya. Ada tiga pertanyaan ya. Jadi nanti dijawab di kolom komentar ya, boleh dijawab di kolom komentar dengan menjawab dan sebutkan namanya ya masing-masing. Dari tiga pertanyaan ini kalian boleh hanya menjawab salah satu saja ya, pilih salah satu. Yang pertama, sebutkan pengertian pergaulan bebas. Yang kedua, sebutkan 4 macam ciri-ciri pergaulan bebas. Ya, yang ketiga, sebutkan 4 macam faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas. Ya, silahkan dijawab ya, dijawab di kolom komentar, kemudian sebutkan nama dan kelasnya. Oke, cukup sekian ya, mudah-mudahan kalian paham. Selamat mengerjakan tugas. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini bisa difahami dan dimengerti. Ibu ucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah menyimak pembelajaran kita kali ini. Ibu akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.